Video ini bukan dibuat untuk mengajari apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bukan sekadar kata, tapi jalan hidup. Pernah nggak sih kita ngerasa capek banget ngelakuin sesuatu padahal itu hal baik? Misalnya bantu teman, sedekah, atau kerja keras di kantor. Tapi karena nggak dihargai atau nggak dilihat orang, tiba-tiba hati jadi nyesek, kecewa, bahkan pengen nyerah. Nah, mungkin itu tandanya kita perlu belajar satu hal penting, ikhlas. Dalam Islam, ikhlas itu bukan cuma soal ngelakuin sesuatu tanpa pamrih, tapi lebih dalam lagi, ngelakuin sesuatu hanya karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena gengsi, dan bukan juga karena balasan dunia. Ikhlas itu tenang. Nggak ribet mikirin apa kata orang. Nggak capek cari pengakuan. Karena cukup tahu bahwa Allah selalu tahu, bahkan saat manusia nggak lihat. Tapi ya, ikhlas itu nggak instan. Kadang hati ini naik turun. Hari ini ikhlas, besok ada bisikan ria. Dan itu manusiawi. Tapi selama kita sadar dan terus belajar, insya Allah, Allah bantu kita jaga hati. Ikhlas adalah inti amal. Pernah nggak sih kita ngerasa udah capek-capek berbuat baik, tapi malah nggak dihargai? Atau mungkin kita ngerasa kecewa karena kebaikan kita nggak dibalas seperti yang kita harapkan? Nah, di titik itulah kita bisa mulai bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya kita ngelakuin itu semua untuk siapa? Dalam Islam, semua amal sekecil apapun, nggak akan ada nilainya di sisi Allah kalau nggak dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas itu kayak ruhnya amal. Tanpa ruh, amal jadi kosong, kering, dan gampang rapuh karena pujian atau kecewa karena nggak dianggap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama. Al-Bayyinah 5. Lihat deh, inti dari semua ibadah itu ternyata ikhlas. Bukan soal banyaknya amal, tapi seberapa murni niat kita untuk Allah. Di zaman Nabi ada banyak contoh keren soal ini. Salah satunya kisah seorang sahabat bernama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Waktu beliau membebaskan budak-budak yang disiksa karena masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, banyak orang nyinyir bilang, Abu Bakar cuma ngelakuin itu karena mereka temannya. Tapi Allah langsung menegaskan dalam Al-Quran, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberi itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Al-Lail 19 dan 21. Abu Bakar beramal semata-mata karena Allah. Nggak nyari pujian, nggak nunggu balasan, murni. Dan itulah makna ikhlas yang sesungguhnya. Jadi yuk coba cek ulang niat kita. Nggak apa-apa kalau kita masih belajar. Karena ikhlas itu bukan hasil instan, tapi proses yang terus dilatih. Mulai dari hal kecil, senyum, bantuin orang, atau posting sesuatu yang bermanfaat. Selama niatnya karena Allah, insya Allah jadi amal yang bernilai besar. Karena pada akhirnya, yang dinilai Allah bukan seberapa hebat kita, tapi seberapa tulus hati kita. Ikhlas hanya untuk Allah. Pernah nggak sih kita ngerasa capek setelah melakukan kebaikan? Udah bantu orang, udah sabar, udah berusaha jujur, tapi pas nggak dihargai, malah baper. Nah, di situ kita bisa pelan-pelan nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, aku ngelakuin ini buat siapa ya? Ikhlas itu kuncinya. Dalam Islam, ikhlas itu artinya melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan biar dianggap baik, bukan juga karena takut omongan orang, hanya karena Allah. Dan itu ternyata ringan di ucapan, tapi perjuangan di hati. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah,
dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Al-Bayyinah 5. Ayat ini ngasih tahu kita, segala bentuk ibadah, termasuk amal kebaikan dalam hidup sehari-hari, semestinya dilandasi ikhlas. Contohnya gimana? Yuk, kita lihat ke masa Nabi. Ada satu kisah yang sangat menggugah tentang seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai imam karena bacaan Qur'annya yang sangat bagus. Tapi Ubay takut itu bikin dia sombong. Apa kata Nabi? Jangan takut, itu adalah karunia dari Allah bukan karena kehebatanmu. Jadi bersyukurlah dan tetap ikhlas. Ubay kemudian menangis karena dia sadar, apapun yang kita punya, kemampuan, kebaikan, pengaruh, semua itu amanah. Tugas kita hanya menjaga hati, jangan sampai niatnya bengkok, renungan kecil buat kita hari ini. Kalau suatu hari nggak ada yang lihat kebaikan kita atau bahkan disalahpahami, nggak apa-apa. Selama Allah tahu, itu cukup. Karena kebaikan yang ikhlas akan selalu punya tempat istimewa di sisinya, bahkan jika dunia tak pernah tahu. Jadi yuk, terus jaga niat. Luruskan lagi kalau mulai melenceng. Bukan karena orang, bukan karena status, tapi karena kita mau Allah ridha. Karena itu satu-satunya yang benar-benar berarti. Ikhlas memberi ketenangan. Kadang kita merasa capek. Bukan karena pekerjaan, tapi karena ekspektasi. Kita udah berbuat baik, tapi respon orang nggak sesuai harapan. Akhirnya hati jadi gelisah, padahal mungkin kita lupa satu hal penting. Ikhlas. Dalam Islam, ikhlas itu bukan cuma soal niat, tapi tentang bagaimana kita menyerahkan hasil dan balasan hanya pada Allah. Kita tetap berbuat baik, bukan karena ingin dilihat atau dipuji, tapi karena tahu Allah selalu melihat dan menghitung semuanya. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Bayyinah 5. Lihat bagaimana para sahabat di zaman Nabi. Salah satunya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Saat peristiwa IFK, fitnah terhadap Aisyah, ia tahu salah satu yang ikut menyebarkan gosip itu adalah Mistah, kerabatnya yang selama ini ia bantu nafkahnya. Kalau kita yang jadi Abu Bakar mungkin langsung stop bantuan ya. Tapi luar biasanya setelah ayat ini turun. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? An-Nur 22. Abu Bakar langsung kembali memberi bantuan kepada Mistah. Kenapa? Karena ia sadar, dia memberi bukan karena orangnya baik, tapi karena Allah yang memerintahkannya. Dan dari situ kita belajar, ikhlas itu bukan melepas, tapi menenangkan. Kita nggak perlu baper kalau orang nggak membalas. Karena kita tahu, Allah yang akan membalas dengan caranya, dan itu selalu lebih indah. Ikhlas itu proses, bukan hasil instan. Kadang kita mikirnya, kok susah banget ya ikhlas, karena padahal udah niat karena Allah, tapi masih aja terselip harapan dipuji, dilihat, atau sekadar dianggap baik. Tapi tenang, ternyata memang ikhlas itu bukan hal yang bisa diraih sekali duduk. Ia adalah proses, perjalanan panjang yang butuh latihan, muhasabah, dan doa yang terus-menerus. Dalam Islam, ikhlas itu adalah ruh dari setiap amal. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan pokok agama yang lurus. Al-Bayyinah 5. Tapi coba lihat bagaimana para sahabat dan bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan bahwa ikhlas itu butuh perjuangan, bukan langsung jadi. Lihat kisah seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sangat dikenal sebagai perawi hadis terbanyak. Tapi tahukah kamu, di awal-awal beliau menyimpan sebagian ilmunya karena takut riya.
Baru setelah yakin bisa menyampaikannya dengan ikhlas dan aman dari niat buruk, beliau mulai menyebarkannya. Itu bukti bahwa menjaga hati tetap ikhlas memang butuh waktu dan kesadaran penuh. Rasulullah sendiri sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui dan aku mohon ampunanmu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui." Doa ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi saja terus-menerus menjaga hatinya dari niat yang menyimpang, karena ikhlas itu dinamis, bisa naik turun. Maka tugas kita bukan sekadar menjadi ikhlas, tapi berjuang untuk tetap ikhlas. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum sepenuhnya ikhlas, jangan terlalu keras ke diri sendiri. Justru sadarnya kamu masih belajar, itu tandanya hatimu masih hidup. Pelan-pelan, terus luruskan niat, jaga hati, dan minta pertolongan Allah. Karena seperti tanaman, ikhlas itu tumbuh seiring disiram doa dan amal yang konsisten. Ikhlas membuat amal kecil jadi besar. Pernah nggak sih kamu merasa, "Duh, kayaknya amalanku kecil banget. Cuma bantu angkat belanjaan orang tua, cuma senyum ke tetangga, cuma kasih air minum ke tamu. Cuma. Padahal, dalam Islam, yang namanya ikhlas, bisa bikin amal yang kecil itu jadi luar biasa nilainya di sisi Allah. Serius. Allah nggak melihat besar kecilnya amal dari wujudnya, tapi dari niat di hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan hartaan kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Artinya, hati kita, termasuk keikhlasan kita, itulah yang jadi penentu seberapa bernilainya amal tersebut. Coba deh kita renungi kisah sederhana dari zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang hanya bisa menyumbangkan segenggam kurma untuk jihad fisabilillah. Di mata manusia mungkin nggak seberapa, tapi karena dia ikhlas Allah angkat derajatnya. Sementara ada juga yang menyumbang banyak, tapi karena ingin dipuji orang, amal itu nggak dianggap apa-apa oleh Allah. Dalam Al-Quran pun Allah menegaskan, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Bayyinah 5. Ikhlas itu kunci. Senyum yang ikhlas bisa jadi sedekah terbaik. Ucapan yang tulus bisa jadi amal jariyah. Langkah kaki ke masjid, bahkan cuma bantu sapu terasnya, kalau dilakukan ikhlas, bisa menyaingi amal-amal besar yang penuh riya. Jadi jangan remehkan amal kecil, karena dengan ikhlas sekecil apapun jadi cahaya besar di akhirat. Tetap berbuat baik meski tak dilihat. Kadang kita berbuat baik tapi tak ada yang tahu, tak ada yang memuji, tak ada yang berterima kasih. Bahkan, ada kalanya kita merasa tak dianggap. Tapi justru disitulah letak ujian, dan sekaligus tanda keikhlasan. Ikhlas itu bukan soal dilihat atau tidak, dikenal atau tidak, dihargai atau tidak. Ikhlas adalah ketika kita tetap memilih berbuat baik, karena Allah tahu. Dan itu cukup. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." At-Taubah 120. Ini ayat yang menenangkan, bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah luput dari perhatian Allah, bahkan yang tidak dilihat manusia sekalipun. Ada seorang sahabat yang tidak terkenal, tidak seperti Abu Bakar, Umar, atau Ali, tapi Rasulullah bersabda, "Berapa banyak orang yang berambut, kusut berdebu tertolak dari pintu, namun jika ia bersumpah kepada Allah niscaya Allah kabulkan." Itulah mereka yang tersembunyi di dunia, tapi mulia di sisi Allah. Kebaikan mereka tak viral, tapi dicatat langit. Contohnya juga seperti Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang tak dikenal orang, tapi namanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Rasul, tapi Rasul bersabda kepada Umar dan Ali, "Jika kalian bertemu Uwais, mintalah doa darinya." Padahal siapa Uwais? Hanya seorang anak yang berbakti kepada ibunya di kampung. Tak punya pangkat, tak punya gelar, tapi ikhlasnya, tulusnya, sampai langit mengangkat namanya.
Jadi kalau hari ini kamu merasa tak dilihat orang lain saat berbuat baik, tersenyumlah. Mungkin memang tak terlihat di bumi, tapi bisa jadi sedang bersinar di langit. Teruslah menanam, walau belum ada yang memuji, karena Allah tahu. Dan itu selalu cukup. Hidup ini sebenarnya tentang bagaimana kita terus belajar memahami, menerima, dan memperbaiki diri. Kadang kita tersesat, kadang kita lelah, tapi selama kita mau melangkah kembali ke jalan yang benar, insya Allah selalu ada harapan dan rahmatnya. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berusaha menjadi lebih baik, hari demi hari, pelan tapi pasti. Terus jaga hati, luruskan niat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan. Sampai di sini dulu ya perenungan kita kali ini. Semoga ada yang mengendap di hati dan jadi bekal untuk melangkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.